gue Syakila dan kembali lagi di podcast Menjadi Manusia. And this is Pillow Thoughts, our brand new show yang bakal bahas tentang pemikiran-pemikiran waktu malam yang datang. Nah, di sini gue ditemani oleh Vero dan Senja. Nah, ngomong-ngomong tentang, kita langsung masuk aja nih ya. Boleh. Ngomong-ngomong tentang Pillow Thoughts, kan setiap malam, apalagi tengah malam itu pasti kita pernah ngerasain datang-datang pemikiran tentang bagaimana kita di masa depan, atau sekarang nih kita ngelakuin apa sih, kok rasanya hidup gini-gini aja. Nah, terus umur kita sama-sama 20 nih ya. Iya, 20. Ya, 20 tahun. Kita kan sekarang itu ada istilah namanya masuk ke masa quarter life crisis. Nah, gue mau nanya nih, di antara kalian berdua atau dua-duanya, gimana sih poin yang sejauh 20 tahun ini kalian hidup ngerasa berada di titik quarter life crisis itu? Gue dulu ya mungkin. Jadi gue ngerasa kayak gue ada di fase quarter life crisis nih kayak beberapa tahun ke belakang, sekitar pas gue di umur 18-an. Itu tuh karena ada penolakan yang gue hadapin, terutama saat gue masuk ke fase untuk mencari kuliah kampus. Di situ tuh gue udah ngerasa udah ngelakuin hal yang terbaik, kayak gue bener-bener belajar les segala macem sampai tengah malam mati-matian, dan gue ngikutin tes ini itu, tapi hasilnya itu gue ditolak sama salah satu kampus impian gue. Dan itu kayak aduh, gue kurangnya apa ya, gue kayak udah ngelakuin sejauh ini, dan kenapa hasilnya gini ya. Di situ tuh gue kayak ngerasa, oh nggak semuanya yang apa gue mau tuh harus bisa gue dapet ya. Jadi kayak harus nggak semua impian bisa gue dapet dan gue capai gitu. Jadi kayak mencoba untuk legowo untuk saat ini sih. Berapa tahun tuh untuk legowonya? Aduh, masih mencoba ya. Tapi semoga ya kedepannya kita pasti menemukan jalan kok. Ada jalan terbaik kenapa kita ditempatkan di suatu tempat. Pasti ada alasannya sendiri. Kak Senja, kalau gue sih mungkin lebih ke FOMO ya. Jadi kayak FOMO-nya gue ini muncul pas jam-jam tertentu aja, nggak tiap hari. Kayak kalau gue lihat di sosmed nih, orang-orang kan suka banyak yang pengalamannya di SGI apa-apa. Sebenarnya hak mereka tuh pengen masang apa aja di SGI, tapi itu jadi beban tersendiri buat gue. Kayak gue merasa gue ketinggalan. Kalau dulu pas SMA mungkin kan kita kayak hidup ya senang-senang aja, belajar, main-main, tapi di kuliah nih beda banget coy. Kayak orang yang lu temuin ini lebih beragam, pengalamannya lebih beragam dan lebih bebas dong pastinya ya kan. Nah, ketika gue melihat mereka kayak ada yang masuk organisasi, udah ada yang magang, lomba, ini itu. Terus gue kayak mikir nih, malam-malam nih tiba-tiba pas mau tidur, oh mereka udah pada di tahap itu, udah di posisi itu. Gue gini-gini aja loh, gue kayak gak ada kemajuan gitu kan. Terus akhirnya gue mencoba kayak daftar organisasi atau lomba. Itu karena FOMO sebenarnya, ngikutin mereka biar kayak seenggaknya gue tuh ada di tahap kayak mereka. Cuma lama-lama gue mikir, ini tuh hal yang gue mau apa enggak sih? Kok gue gak nikmatin masuk organisasi, gak terlalu nikmatin. Lomba ini gue ikutin, gak terlalu nikmatin, makanya gue gak terlalu all in ke lombanya. Jadi kayak kalah gitu, dan makin terpuruk lagi, makin pressure. Jadi ya gue mencoba aja sih sekarang ini. Gue nyoba kayak yaudah deh, orang-orang kan udah punya apa ya, goal sama finishnya masing-masing. Jadi gue ikutin aja, let it flow aja hidup gue gitu. Iya benar banget. Tapi dari pernyataan yang Sensa sampaikan, berarti kita bisa ambil kesimpulan nggak sih kalau misalnya sosial media itu mungkin bisa penyakit nggak sih buat kita? Benar, bisa sih. Bisa, karena kita tuh merasa kayak mereka tuh kita merasa kayak ketinggalan jauh banget sama mereka karena ngeliat SG mereka gitu. Pencapaian yang udah mereka biasanya sharing di sosmed biasanya malah jadi bumerang sendiri ke kita, padahal ya itu bukan salah mereka juga gitu kan, dan bukan salah kita juga nggak sih, kita juga mau nggak sih kepikiran gitu. Tapi ada nih suatu quotes yang pernah gue dapetin ya dari sosial media.
itu quotes-nya, people live their bestest life in social media. Itu kayak suatu hal yang harus bener-bener kita sebagai remaja yang lagi ngalamin quarter life crisis itu harus aware kalau misalnya semua orang itu memiliki kehidupan terbaiknya di sosial media. Kita nggak tahu saat orang-orang posting dia menang lomba, dia organisasinya kesana kemari, tapi kita nggak tahu di belakangnya gimana. Bisa jadi dia ngalamin mental breakdown, bisa jadi dia kehilangan arah juga sama seperti kita. Jadi ya sebenarnya sosial media belum bisa tidak bisa kita jadikan patokan kebahagiaan seseorang. Kita nggak tahu juga struggle mereka di belakang itu gimana kan ya. Ya kan kayak kita juga masang-masang yang seneng-senengnya doang kan. Iya, Kita nggak mungkin masang tentang FOMO kita apa kegagalan kita di SG gitu kan. Nah, untuk selama kita sama-sama kuliah nih ya. Nah, di selama kuliah ini pernah nggak sih kalian ngalamin mental breakdown dan saat malam-malam midnight thoughts kalian itu kayak, aduh gue ini sebenarnya apa yang gue lakuin selama kuliah ini, apa tujuan gue setelah ini gitu. Pernah nggak sih datang pikiran-pikiran kayak gitu? Mungkin itu sering banget ya. Gue sendiri tentunya gue rasain. Habis ini tuh gue mau ngapain ya, gue mau kemana. Dan salah satu hal kayak gitu tuh datang ke kita tuh biasa banget gitu. Dan Setiap malam malam lagi kayak tidur gitu, tiba-tiba gue mau apa ya gitu ya. Selanjutnya nih gue mau ngapain, habis kuliah gue mau ngapain, itu kayak biasa banget gue alamin. Dan apalagi kalau kan kita jauh dari orang tua dan itu merasa kayak gue kok sendiri banget, kayak nggak ada yang support gitu. Gue merasanya kadang kayak gitu sih. Kalau Senja gimana? Kalau gue sama sih, kayak gue mikir nanti pas lulus gue jadi apa. Terus kayak yang tadi FOMO tadi, kayak apakah pengalaman gue udah cukup nih buat bekal di masa depan gue. Terus kayak malam-malam suka kepikiran aja, gue nih udah pantas belum sih. Apalagi gue sempet ngerasa gue salah jurusan kan. Jadi itu kayak apa ya, jadi sesuatu yang bener-bener berat buat gue. Tapi alhamdulillah sekarang udah enjoy. Tapi ya tetap aja kayak kepikiran kalau gue milih jurusan yang gue mau, gue bakal gimana, apakah gue menikmati atau gimana. Terus ya itu juga kadang ngerantau jadi merasa kesepian. Mungkin kalau siang apa sore kan kita masih bisa main gitu kan. Tapi kalau malam-malam nih bener-bener sendiri. Langsung midnight thoughts-nya datang ya. Jadi bener-bener sendiri dan pikiran datang, udah deh tuh tiba-tiba nangis gitu kan. Nih kita kan 20 tahun, berarti kita sama-sama di hampir semester pertengahan kuliah dong ya. Nih, pernah nggak sih kalian ngerasa ya tadi seperti kehilangan jurusan, tapi pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak ini nih bukan diri gue gitu? Ada satu titik kalian tuh ngerasa ini nih bukan diri gue tuh udah kehilangan arah. Gue ini siapa sih sebenarnya gitu? Kalian pernah nggak sih di suatu titik saat perkuliahan, terus lagi di kelas belajar, kayaknya ini bukan tempat gue deh. Kayaknya di sini bukan gue harusnya di sini gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Oke, karena gue bilang gue di tempat yang gak gue suka, itu gue pernah banget ngerasain malah, dan gue ngehindarin banyak-banyak interaksi. Jadinya di kuliah kayak gue nggak aktif kayak temen-temen yang lain, gue nggak ikut organisasi atau apapun. Jadi gue kayak bener-bener kuliah pulang toh. Tapi di situ gue tuh malah merasa nyaman. Gue nggak mau nge-pressure diri gue buat into ke mereka gitu, dan gue so far seneng ya, nggak terlalu terbebani. Apalagi menurut gue ikut organisasi itu kayak kuliah sendiri aja udah berat, apalagi itu kayak menambah pikiran gue. Dan gue lebih senang dengan apa yang sekarang gue lakuin aja sih. Kayak ya biarin deh orang-orang mau ngomong doing what I like ya, tan jauh-jauh dari pressure gitu. Pokoknya sana deh pressure, saya mau hidup nikmat aja gitu. Berarti kebalikan ya, kalau gue mendekati pressure. Kenapa tuh pressure didekatin? Ya karena gue FOMO jadi gue kayak ini gue sebenarnya gak nyaman nih, tapi kayak gue tuh pengen ya udah kuliah santai gitu. Tapi kalau gue FOMO akhirnya gue mendekati tekanan itu sendiri. Akhirnya jadi beban sendiri buat gue. Akhirnya masuklah ke quarter life crisis. lingkaran setan, jadi beban. Nah, untuk mungkin terakhir ya, apa sih yang saat ini kalian lakukan untuk jauh-jauh, jangan jauh-jauh ya, kayaknya kita masih jauh banget untuk keluar dari quarter life crisis, kita masih jauh banget. Tapi apa sih yang kalian lakukan untuk menangani masa-masa down di
masa 18 sampai 30 nanti itu kira-kira Kalau sejauh dari ini apa gitu yang lo lakuin? gua ya, kalau gua sih mencoba nikmatin hidup aja sih ya, kayak ya lakuin apa hobi gua, terus habis itu kayak gua kalau main ya udah fokus main aja, lagi baca buku, hobi gua baca buku, gua ya baca buku aja, terus gua juga apa ya punya teman, punya support system gitu kan, jadi ya kalau gua down gua tinggal cerita gitu. Oke, Cerita kalau penting gua- ya cerita itu bagi-bagi Iya. beban. Ban. Dan kalau gue bener sih gue ngelakuin yang apa yang gue suka aja, yang dari awal gue bilang gue nggak mau nge-pressure diri gue sendiri karena udah ya capek banget gitu mengasihani diri gue sendiri. Udah, jadi itu deh. Oke, ini bahasannya seru banget ya. Makasih untuk Vero dan juga Senja yang udah datang di podcast hari ini. Jadi intinya buat teman-teman semua, kita orang-orang muda yang sedang menuju dewasa, kita pasti mengalami quarter life crisis dan itu masih panjang banget jalannya. Intinya sejauh ini kita harus tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, hidup yang kita miliki, karena suatu saat nanti kita pasti akan mencapai suatu kesuksesan. Walaupun di kesuksesan itu kita akan nambah masalah lagi karena a problem will come in million and trillions but we still live. Oke, gitu aja bahasan kita kali ini. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, makasih.